Berjumpa lagi dengan kakak di bimbingan Master Ilmi Manjada Wajada. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, langsung saja ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang larutan penyangga. Oke, dengan kakak yaitu Kak Ilham Arifin. Oke, nah di sini ada soal-soal yang akan kita selesaikan. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal-soal tentang larutan penyangga. Langsung saja ke soal yang pertama ya. Salah satu contoh larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran. Nah, di sini ada opsinya A, B, C, D, dan E. Nah, jadi di sini ya yang ditanya adalah larutan penyangga. Ini salah satu contoh larutan penyangga. Nah, perlu kita ingat bahwasanya larutan penyangga itu dia ada dua, ya. Yang pertama yaitu larutan penyangga itu dia bisa dibuat dari apa? Dari asam lemak dengan basa konjugasinya atau garamnya. Ya, basa konjugasi itu disebut juga dengan garamnya. Nah, yang kedua bisa juga dibuat larutan penyangga itu dibuat dari asam lemak, ya, basa lemak dengan asam konjugasinya. Nah, jadi ada dua ya cara membuat larutan penyangga itu, bisa dibuat dari asam lemak dengan basa konjugasinya, bisa juga dengan basa lemak dengan asam konjugasinya atau garamnya. Jadi basa konjugasi atau asam konjugasi itu sering disebut dengan garamnya ya. Nah, oke, langsung saja ke yang A ya. HNO3 dan NaNO3. Nah, berarti HNO3 ini termasuk apa? Termasuk asam kuat ya. Nah, ini asam kuat, sedangkan ini adalah garamnya. Nah, berarti kalau asam kuat otomatis salah. Kenapa? Karena tadi kan larutan penyangga terdiri dari asam lemak dengan garamnya atau basa lemak dengan garamnya. Nah, kemudian yang B, H2CO3 dan NaHCO3. Nah, ini benar atau salah? Nah, yang B ini jawabannya adalah benar ya, karena ini ya H2CO3 itu termasuk asam lemak, sedangkan NaHCO3 itu termasuk garamnya. Berarti yang B adalah benar. Kemudian yang C, NaOH dan NaCl. Perhatikan. Nah, NaOH ini ya, ini termasuk basa kuat. Nah, jadi kalau basa kuat otomatis salah, karena harusnya basa lemah dengan garamnya. Berarti ini garamnya NaCl ya, berarti ini salah. Kemudian yang H4OH dan HCl. Yang H4OH ini termasuk apa? Termasuk basa lemak. Oke, ya, basa lemak. Betul ya, yang kedua basa lemak dan HCl. Jadi HCl ini termasuk asam kuat, berarti salah ya. Kenapa? Karena tadi harusnya basa lemah dengan garamnya gitu ya. Jadi kalau basa lemah dengan asam kuat itu bukan merupakan larutan penyangga. Kemudian CH3COH. Nah, ini termasuk asam lemak. Ya, benar ya, asam lemak. Nah, NaOH ini termasuk basa kuat. Nah, berarti salah, harusnya asam lemak dengan garamnya ya. Jadi kalau garamnya itu harusnya CH3COONNA, bukan NaOH. NaOH ini termasuk basa kuat. Tadi asam lemak dan basa kuat itu bukan merupakan larutan penyangga. Berarti jawabannya yang B ini salah. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah B ya. Nah, ini dia. Untuk soal yang kedua ya, jika 100 ml larutan NaHCl 0,1 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan NH3 0,3 molar, Kb sama dengan 10/5, maka pH larutan yang terjadi adalah, nah, oke. Jadi di sini ya, untuk pembahasannya ini harus kita
cari ya, karena dia soal perhitungan kan betul. Nah, jadi di sini dicampurkan antara HCl ya, berarti HCl dan apa? NH3 ya, berarti HCl dan NH. Nah, jadi diketahui 100 mili, 0,1 m, konsentrasinya 0,1 m, volumenya 100 mili. Maka di sini ya, kita untuk kita reaksikan itu harus kita cari molnya dulu. Jadi mol masing-masing HCl ini berarti berapa molnya? Nah, ini caranya ya, cuma cari mol ya, tinggal kita kalikan aja. Berarti di sini 100 dikali 0,1 berarti berapa? 100 dikali 0,1 ya, berarti itu sama dengan berapa? 10 milimol. Karena di sini mili ya, maka di sini kita pakai milimol gitu ya. Nah, dengan 50 ml larutan NH3 0,3 m, berarti di sini NH3 berapa molnya? Nah, kita kalikan aja, volumenya 50 mili dikali konsentrasi HCl, konsentrasi NH3 berapa? 0,3, berarti 50 kali 0,3 sama dengan berapa? 5 kali 3 sama dengan berapa? 15 mol. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, jadi setelah kita dapat mol masing-masing ya, ini milimolnya. Nah, setelah kita dapat mol masing-masing, maka di sini kita harus reaksikan dulu ya, karena kan katanya dicampurkan, atau begitu dicampurkan, berarti dia mengalami apa? Reaksi begitu. Nah, jadi di sini kita reaksikan HCl ditambah NH3. Nah, ini akan menghasilkan apa? Nah, otomatis ini nanti akan menghasilkan NH4 ya. Nah, hasilnya adalah NH4Cl. Nah, jadi di sini HCl-nya adalah 10. Berarti di sini ada mol mula, ada mol bereaksi, ada mol sisa. Nah, jadi kalau dia suatu reaksi ya, apabila dia mengalami reaksi, ada mol mula, mol bereaksi dan mol sisa. Nah, mol HCl mula-mulanya tadi 10. Ya kan? Jadi ketika dia belum bereaksi ya, karena 3 dan 15. Nah, jadi setelah mengalami reaksi atau bereaksi, nah di fase bereaksi ini berapa mol HCl? Nah, itu kita gunakan reaksi pembatas. Nah, ini di pelajaran kelas 10 ya, itu sudah dipelajari tentang reaksi pembatas. Untuk menentukan mol bereaksi, tinggal kita bagikan aja masing-masing ya dengan koefisiennya. Yang mana yang paling kecil, berarti itulah yang bertindak sebagai apa? Reaksi pembatas. Nah, mol dari reaksi pembatas itu yang kita gunakan di fase bereaksi sebagai pembanding daripada mol-mol ini ya. Nah, ini caranya ya. 10 bagi 1 sama dengan berapa? 10. 15 bagi 1 sama dengan berapa? 15. Maka di sini yang kita gunakan sebagai fase sebagai reaksi pembatas adalah HCl ya, HCl. Nah, karena HCl, maka di sini karena sama-sama satu koefisiennya, maka di sini di fase bereaksi di sini dia tetap 10 milimol ya, karena koefisiennya sama-sama satu. Kalau nanti koefisiennya 2 atau 3, nah itu kita gunakan perbandingan koefisien yang diketahui dengan yang ditanya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mol NH4Cl ya, mol NH4Cl itu kan sama-sama satu koefisiennya, karena sama-sama satu ini, maka di sini tetap 10 gitu ya. Nah, jadi setelah dapat mol bereaksi ini kita kurangkan ya, berarti 10 kurang 5 sama dengan 5, ini berarti 10 ya. Nah, jadi
mol sisa atau mol setelah hasil reaksi kan gitu. Nah, dapatnya adalah 5 untuk NH3 dan 10 untuk NaCl. Nah, jadi inilah yang kita gunakan ya untuk mencari nilai OH-. Nah, jadi inilah yang kita gunakan untuk mencari nilai konsentrasi OH- gitu ya. Konsentrasi OH-. Nah, berarti di sini konsentrasi OH- ya. Kenapa dia OH-? Karena yang tersisa adalah basa. Nah, berarti basa dan garamnya. NH3 ini kan basa, termasuk basa. NH4Cl kan termasuk garamnya. Nah, jadi campuran dari NH3 dan NH4Cl itulah yang disebut dengan larutan penyangga. Ya. Nah, jadi larutan penyangga. Nah, karena dia larutan penyangga, maka di sini kita cari pH-nya. Nah, cara mencari pH larutan penyangga ya itu ya kita gunakan rumus. Nah, karena dia basa, maka pH-nya itu dia konsentrasi adalah konsentrasi OH- ya. Kalau dia basa konsentrasi OH- ya. Berarti di sini cara mencari OH-nya ya itu dia rumusnya adalah Kb dikali mol basa per mol garamnya. Nah, berarti di sini Kb-nya berapa? 10 pangkat min 5. Berarti sini 10 pangkat min 5 dikali mol basa, berarti berapa mol basa? Sama dengan 5 ya kan? 5 per 10. Mol garamnya adalah 10. Berarti di sini nanti hasilnya adalah berapa ini? 0,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti nanti setelah dapat OH-nya kita carilah nilai pOH-nya. pOH-nya berarti berapa? Min log 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, sama dengan berapa itu? Sama dengan 6 dikurang log 5. Berarti di sini bisa kita cari pH-nya, ya. pH-nya sama dengan 14 dikurang 6 kurang log 5. Berarti 14 kurang 6 berapa? Sama dengan 8, ya. Kemudian min kali min sama dengan positif log 5. Jadi jawaban yang benar adalah apa? Jawaban yang benar adalah E, ya. E. Jawaban yang benar adalah E. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, ya. Nah, soal yang ketiga, suatu larutan yang mengandung 0,1 mol asam asetat Ka 10 pangkat min 5 dan 0,01 mol natrium asetat, ini pH sebesar. Nah, jadi di sini ya soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 langsung diketahui ya. Di sini langsung diketahui langsung diketahui molnya gitu ya. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja rumusnya. Nah, jadi di sini campuran dari asam asetat dan natrium asetat. Berarti campuran dari asam lemah, asam asetat itu kan asam lemah. Kemudian natrium asetat itu termasuk garamnya. Campuran dari asam lemah dengan garamnya, itulah dia disebut dengan larutan penyangga. Nah, jadi kalau misalkan untuk menentukan pH-nya, maka lihat berarti asam asetat termasuk dia asam lemah dengan garamnya. Maka kita gunakan rumus H positif. Kenapa? Karena dia asam ya. Maka di sini kita gunakan rumus ya H positif karena dia asam ya. Rumusnya adalah Ka kali asam lemah
ya. Ka dikali dengan mol asam lemak per mol garamnya, begitu. Nah, jadi Ka-nya berapa? 10 pangkat min 5 ya, dikali mol asam lemak. Asam lemaknya berarti berapa mol? 0,1 per ya, mol garamnya. Garamnya nanti sekitar berarti 0,01. Nah, ini berarti hasilnya ini berapa? 10 pangkat min 5 kali 0,1 per 0,01 ya, berarti ini 0,1 per 0,01 ya, itu berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah ini berarti 10 pangkat min 1 per 10 pangkat min 2. Nah, kalau dia kita ini kan kita bagikan, berarti nanti hasilnya adalah 10 pangkat min 5 dikali kurang-kurang, jadi positif, berarti min 1 positif 2, berarti ini jadi 10 pangkat 1 gitu. Nah, maka di sini hasilnya adalah 10 pangkat min 4 begitu. Nah, maka dapat kita cari pH-nya, yaitu min log A positif sama dengan min log 10 pangkat min 4. Nah, berarti min log 10 pangkat min 4 berapa? Sama dengan 4. Jadi jawaban yang benar soal nomor 3 adalah B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Jika ke dalam 50 ml larutan penyangga dengan pH 5 ditambahkan 50 ml Aquades, maka jawaban yang benar yang mana? A, B, C, D, E. Nah, jadi ketika ya, untuk soal nomor 4 ya, soal nomor 4. Jadi di sini katanya ditambahkan Aquades. Nah, Aquades itu sama dengan air. Nah, seperti jadi konsepnya adalah larutan penyangga itu, ya, konsepnya larutan penyangga itu ketika ditambahkan asam itu pH-nya dia berubah sedikit. Nah, ketika ditambahkan basa dia itu pH-nya berubah sedikit. Tetapi kalau ditambahkan dengan air maka pH-nya tidak berubah. Nah, jadi ingat konsep larutan penyangga ya. Jadi larutan penyangga itu adalah larutan yang ditambahkan asam atau basa, dia nilai pH-nya itu tidak berubah secara drastis ya. Itulah konsep larutan penyangga. Contohnya misalkan darah manusia ya. Nah, ketika kita makan asam atau makan makan makanan ya, yang mengandung asam ataupun pokoknya sejenisnya seperti itu ya. Nah, maka nanti pH darah kita itu dia cenderung tetap ya, dia berubah, tapi berubah itu dia sedikit begitu ya. Jadi kalau pH darah itu kan sekitar 7,3 sampai 7,4 kalau kakak nggak salah ya. Nah, jadi intinya pH darah itu berkisar segitu ya. Walaupun kita makan apapun seperti itu, maka dia nilai pH-nya ya, nilai pH-nya itu cenderung tidak berubah secara drastis begitu ya. Nah, walaupun dia bertambah kalau nggak 0,1, 0,2 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Itulah dia larutan penyangga. Nah, salah satu contoh aplikasinya tadi adalah dalam darah manusia. Nah, maka di sini kalau di Aquades, nah Aquades berbeda lagi. Nah, Aquades itu adalah air biasa. Nah, jadi kalau misalkan ditambahkan air biasa, maka di sini yang benar jawabannya adalah apa? C, ya. C. Jawaban yang benar adalah C. Jadi di sini kita buat ya.
pembahasannya ya. Jadi kalau ditambahkan dengan aquades itu biasa disebut dengan pengenceran ya. Jadi pengenceran ya tidak akan mengubah apa pH larutan ya. Oke ya, jadi paham ya. Jadi kalau tadi dia ditambahkan asam, makanya pH-nya itu dia gimana? pH-nya itu cenderung berubah, tapi perubahannya itu sedikit ya, sedikit. Nah, dia tidak naik drastis atau tidak juga turun drastis. Nah, kalau dia ditambahkan dengan air, dia pH-nya tidak berubah. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Harga pH campuran antara 100 ml larutan C6H5COH 0,2 m dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 molar. Diketahui Ka C6H5COH sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, jadi di sini ya yang ditanya adalah harga pH. Nah, harga pH daripada campuran asam lemak dengan basa kuat. Nah, jadi di sini harus kita reaksikan, itu harus kita cari molnya sama seperti yang nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita reaksikan, maka di sini kita cari masing-masing molnya. Mol C6H5COOH. Berapa molnya? Nah, langsung aja kita kalikan. Volume dikali konsentrasi. Berarti 100 dikali 0,2. Berapa 100 dikali 0,2? Sama dengan 20 ya. 20 apa satuannya? Kalau dia mili di sini, berarti satuannya adalah 20 mol gitu. Nah, kemudian untuk mol NaOH ya, mol NaOH berarti berapa? Berarti di sini konsentrasinya 0,1, volumenya 100. Berarti 100 dikali 0,1 m. Berapa 100 dikali 0,1? Sama dengan 10 milimol, ya kan? Nah, setelah dapat molnya, barulah kita reaksikan, ya. Nanti di sini C6H5COOH ditambah dengan NaOH, ya, NaOH. Nah, ini akan menghasilkan apa? Nah, jadi reaksi antara asam lemak dengan basa kuat, ya, kita menghasilkan C6H5COONA tambah H2O. Nah, berarti di sini mol mula-mula, ya, ada mol mula-mulanya. Itu sebelum dia direaksikan namanya mula-mula. Maka di sini kita buat mol mula-mula C6H5COOH sama dengan 20, ya. Kemudian NaOH sama dengan 10. Nah, jadi kalau mula-mula kan belum ada hasil, kan begitu. Ketika dia belum direaksikan, kan begitu, maka belum ada hasil. Nah, ketika dia sudah bereaksi, maka nanti baru ada hasilnya. Nah, jadi untuk mencari mol bereaksi itu kita gunakan seperti yang nomor 2 tadi, ya, itu reaksi pembatas. Nah, jadi yang mana di antara C6H5COOH dan NaOH itu yang termasuk reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu artinya ketika kita bagikan mol dengan koefisiennya, yang terkecil yang mana gitu. Nah, itulah yang kita gunakan sebagai reaksi pembatas, dan mol reaksi pembatas kita gunakan sebagai pembanding di mol-mol yang lainnya gitu, ya. Nah, berarti coba kita bagikan 20 bagi 1 berapa? 20. 10 bagi 1 berapa? 10. Mana lebih kecil? 20 bagi 1 atau 10 bagi 1 nilainya? 10. Maka mol NaOH kita gunakan sebagai pembanding, ya, karena NaOH bertindak sebagai apa? Reaksi pembatas. Nah, jadi
Untuk mol C6H5COH mol bereaksinya ya itu kita kita bandingkan koefisiennya. Nah, karena koefisiennya sama-sama satu gitu. Nah, jadi tadi ada yang salah ya tadi. Harusnya tadi di sini dia mol yang diketahui, koefisien yang diketahui per koefisien yang ditanya ya. Jadi karena sama-sama satu ya, koefisien yang diketahuinya kan sama-sama satu begitu. Nah, kemudian koefisien yang koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali dengan mol apa? Mol yang diketahui gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti di sini 2, maka nanti di sini 1/2 begitu ya. Paham ya? Nah, jadi kakak perjelas lagi bahwasanya koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikalikan dengan mol yang diketahui gitu ya. Nah, jadi karena ini sama-sama satu, maka di sini kita bandingkan aja koefisiennya 1 ya, yang diketahui kan 1 ya. Jadi kakak relat ya untuk yang tadi walaupun hasilnya udah benar ya. Jadi koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali dengan mol yang diketahui gitu ya. Nah, koefisien yang ditanya sama dengan 1. Kemudian mol koefisien yang diketahui sama dengan 1 ya, berarti dikalikan dengan mol yang diketahui, berarti 1/1 kali 10 sama dengan 10. Nah, ini sebenarnya udah dipelajari di mana? Di kelas 10 ya. Ini adalah pelajaran kelas 10 tentang apa? Tentang stoikiometri untuk mencari apa? Reaksi batas. Nah, jadi di sini ya, karena ini 10 maka nanti di sini sama ya. Koefisiennya kan sama dengan 1. Sama-sama 1, berarti di sini 10 juga. Ini 10 juga. Nah, ini kita kurangkan 20 kurang 10 sama dengan berapa? 10. Ini berarti berapa? Ini 10. Ini habis bereaksi, di sisa 10. Nah, jadi campuran dari asam lemak dengan garamnya ya. Nah, jadi sisanya kan 10 milimol dari asam lemak dengan 10 milimol dari garamnya. Jadi campuran dari asam lemak 10 milimol dengan garamnya itulah yang disebut dengan apa? Larutan penyangga. Nah, jadi karena dia larutan penyangga, maka kita gunakan rumus untuk mencari pH-nya, yaitu H positif ya. Kita gunakan rumusnya apa? Ka dikali M asam per N garam ya. Nah, ini N asam maksudnya adalah mol asam, N garam adalah mol garam ya. Nah, jadi Ka-nya sama dengan 6 kali 10⁻⁵ kali mol asamnya berapa? Nah, mol asamnya tadi sisanya adalah 10 dibagi mol garamnya sama dengan 10. Berarti nanti di sini konsentrasi H positif nilainya adalah 10⁻⁵ ya. Itu ya. Ini 10⁻⁵. Nah, berarti dapat kita cari pH-nya sama dengan min log H positif. Berarti berapa ini? Min log 6 kali 10⁻⁵ berarti berapa? 5 dikurang log 6. Maka jawabannya benar dari soal nomor 5 adalah B ya. 5 dikurang. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Nah, ini soal yang terakhir ya. Terdapat 1 liter larutan penyangga yang dibentuk oleh 0,1 molar NaCl Kb 1,8 kali 10⁻⁵ dan 0,1 molar NaCl. pH larutan penyangga adalah, jadi di sini larutan penyangga ini terdiri dari apa? Dari basa lemak dengan garamnya ya.
Nah, jadi untuk mencari nilai pH-nya, yaitu kita kita gunakan untuk mencari nilai pH-nya, ya itu terlebih dahulu kita mencari kalau dia basah, lemah gitu. Nah, berarti basah kita gunakan kita cari dulu rumus OH-nya begitu. Nah, konsentrasi OH-, ya, konsentrasi OH- berarti apa rumusnya? Kb dikali mol basah lemah, ya, per mol garamnya begitu. Nah, Kb-nya berapa? Untuk kita masukkan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian mol basah lemahnya apa? Nah, cara mencari mol basah lemahnya tinggal kita kalikan aja 0,1 karena dia volumenya 1 liter begitu. Karena volumenya 1 liter berarti dia molnya adalah 0,1 molar, ya. Kemudian mol garamnya dengan persen 0,1 molar, ya. Volumenya 1 liter begitu. Berarti nanti kita kalikan volume dikali dengan konsentrasi, ya. Berarti 0,1 kali 1 sama dengan berapa? 0,1 M gitu. Nah, jadi 0,1 bagi 0,1 sama dengan 1. Maka di sini 1,8 dikali 10 pangkat min 5 gitu, ya. Jadi 0,1 dibagi 0,1 itu jawabannya adalah 1. Nah, karena dapat OH-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5, dan sini tinggal kita cari nilai POH-nya gitu. POH-nya sama dengan min log OH min kan begitu. Nah, tim min log 1,8 kali 10 pangkat min 5 itu sama dengan 5 dikurang log 1,8, ya. Jadi angka 5-nya ke depan, ya, pangkat min 5, ya, ini kan 5, berarti 5-nya ke depan, berarti jadi 5 kurang log 1,8. Nah, setelah dapat nilai pH-nya, kita cari nilai pH, ya. Nah, pH sama dengan apa? pH sama dengan 14 dikurang POH, berarti 14 dikurang 5 dikurang log 1,8. Berarti 14 kurang 5 berapa? Sama dengan 9. Itu min kali min positif log 1,8. Berarti hasil dari perhitungan pH-nya adalah 9 tambah log 1,8. Berarti jawaban yang benar adalah A, ya. Oke. Oke, adik-adik, sekian materi kita untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk adik-adik semua. Oke, kakak tutup, ya. Master ilmi manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.